Kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Inilah kenyataannya, sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dampaknya. Karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Mulai dari pengangkatan ketua KPK, revisi undang-undang tentang KPK yang melemahkan KPK, dan sekarang pemecatan berkedok tes wawasan kebangsaan, sudah bisa dilihat upaya pemerintahan untuk menghidupkan koruptor. Indonesia tidak kehabisan orang pintar atau orang cerdas, tetapi Indonesia kehabisan orang yang berani jujur. Bangsa ini harus mencapai titik terendah sebelum akhirnya tergugah hatinya untuk berani menyatakan secara vokal dalam kesehariannya, kami mau berubah, kami mau perubahan, kami menuntut perubahan ke arah negara yang adil dan beradab. Perundungan secara aktif kepada koruptor, pejabat korup, oknum-oknum korup, dan pengusaha-pengusaha korup. Misal, membalikkan badan saat mereka lewat, membubarkan diri saat mereka mau bicara, dan berbagai cara lainnya perlu dilakukan untuk mempermalukan mereka secara live. Dan seperti biasa, terima kasih.